Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Dewa. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan hasil tugas saya bersama teman-teman saya, yaitu mengenai materi normalisasi. Dan berikut penjelasannya. Perkenalkan, nama saya Nisa Puspitasari. Di sini saya akan menjelaskan materi normalisasi. Normalisasi dalam merancang basis data dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama, menerapkan normalisasi terhadap struktur tabel yang telah diketahui, atau yang kedua, langsung membuat model entity relationship. Selanjutnya, yaitu ada pengertian normalisasi. Normalisasi merupakan proses pengkelompokan elemen data menjadi tabel-tabel yang menunjukkan entity dan relasinya. Normalisasi adalah proses pengelompokan atribut-atribut dari suatu relasi sehingga membentuk well-structured relation. Well-structured relation adalah sebuah relasi yang jumlah kerangkapan datanya sedikit atau minimum amount of redundancy, serta memberikan kemungkinan bagi user untuk melakukan insert, delete, dan modify terhadap baris-baris data pada relation tersebut yang tidak berakibat terjadinya error atau inkonsistensi data yang disebabkan oleh operasi-operasi tersebut. Selanjutnya yaitu ada keuntungan normalisasi. Keuntungan dari normalisasi ada 4, yaitu yang pertama, meminimalkan ukuran penyimpanan yang diperlukan untuk menyimpan data. Yang kedua, meminimalkan resiko inkonsistensi data pada basis data. Yang ketiga, meminimalkan kemungkinan anomali pembaruan. Dan yang terakhir, memaksimalkan stabilitas struktur data. Anomali merupakan penyimpangan atau error atau inkonsistensi data yang terjadi pada saat dilakukan proses insert, delete, maupun update. Terdapat 3 jenis anomali. 1. Insertion anomaly error yang terjadi sebagai akibat operasi insert, record, atau tuple pada sebuah relation. 2. Delete anomaly error yang terjadi pada sebagai akibat operasi delete, record, atau tuple pada sebuah relation. 3. Update anomaly error yang terjadi sebagai akibat inkonsistensi data yang terjadi sebagai akibat dari operasi update, record, atau tuple dari sebuah relation. Beberapa konsep yang harus diketahui. A. Field atau atribut kunci. B. Kebergantungan fungsi. Atribut kunci. Key field atau atribut kunci dalam database. 1. Super key. 2. Candidate key. 3. Primary key. 4. Alternate key. 5. Foreign key. Kebergantungan kunci. 1. Ketergantungan fungsional dalam kurung functional dependent, keterkaitan antar hubungan antara dua atribut pada sebuah relasi. 2. Value functionally dependent atau bisa disebut dengan FFD. Suatu rinci data dikatakan value functional dependent pada suatu kombinasi rinci data jika functional dependent pada kombinasi rinci data dan tidak functional dependent pada bagian lain dari kombinasi rinci data. Berikut adalah contoh FFD. Kebergantungan kunci lanjutan. 3. Ketergantungan parsial adalah sebagian dari kunci yang dapat digunakan sebagai kunci utama. 4. Ketergantungan transitif adalah suatu ketergantungan yang menjadi atribut biasa pada suatu relasi, tetapi menjadi kunci pada relasi yang lainnya. Dan yang terakhir, nomor 5, determinan adalah suatu atribut atau field atau gabungan atribut di mana beberapa atribut lain bergantung sepenuhnya pada atribut tersebut. Lalu bentuk normal. Aturan-aturan normalisasi dinyatakan dengan istilah bentuk normal. Bentuk normal adalah suatu aturan yang dikenakan pada relasi-relasi dalam basis data dan harus dipenuhi oleh relasi-relasi tersebut pada level-level normalisasi.
Beberapa level yang biasanya digunakan pada normalisasi adalah sebagai berikut. 1. Bentuk normal pertama atau 1NF. 2. Bentuk normal kedua atau 2NF. 3. Bentuk normal ketiga atau 3NF. Keempat, bentuk normal boycott atau BCNF. Kelima, bentuk normal keempat atau 4NF. Dan yang terakhir, bentuk normal kelima atau 5NF. Bagaimana tadi videonya teman-teman? Semoga teman-teman dapat mengerti apa yang disampaikan dengan baik. Dan saya Fikri Gana Dewa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.